Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Setiawan, NPM 2017 43500 446 dari kelas R7H, kelompok 4, mata kuliah Etika Profesi dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu cybercrime dan jenis-jenis cybercrime itu seperti apa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Istilah cybercrime tersebut belakangan kerap terdengar seiring dengan perkembangan dunia digital. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Nah, agar semakin mengenal lebih jelas, berikut merupakan ulasan lebih lengkap tentang apa itu cybercrime, jenis-jenis kejahatan cybercrime, serta contoh cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Adapun juga jenis-jenis cybercrime, yang pertama ada pencurian data. Cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua ada cyber terrorism. Cyber terrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada hacking atau hacker. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat ada carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindakan kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar seiring masih minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Yang kelima ada devising. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, devising bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku device biasanya menyerang website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Yang keenam ada cyber squatting. Istilah cyber squatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Dan yang ketujuh ada cyber typo squatting. Cybercrime jenis ini hampir mirip dengan cyber squatting. Tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Salah satu tujuan dari cyber typo squatting ini adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lainnya yang melanggar undang-undang. Yang kedelapan ada menyebarkan konten ilegal.
menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime. Paling banyak diperlihatkan lah. Pasalnya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime ini diantaranya adalah contoh video porno seperti kasus Gisel, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika dan lain-lain sebagainya. Yang kesembilan ada malware. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya malware, Anda harus waspada jika tidak ingin komputer Anda atau website mengalami kendala. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus Trojan, horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Mungkin ada contoh kejahatan cybercrime akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya yang bernama Alfian. Ya, silakan Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Hidayatullah. NPM saya 2017-435-00476. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ferry Setiawan, teman saya. Di sini ada contoh kejahatan cybercrime. Berikut adalah contoh kasus cybercrime yang ada di Indonesia maupun ada di dunia. Yang pertama, memalsukan akun seseorang. Salah satu contoh kejahatan cyber ini yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seorang. Tindakan ini marak terjadi kepada public figure ataupun tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Yang kedua adalah fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun ini jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus ransomware ini yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan kepada si pembuat ransomware ini. Adapun metode-metode cybercrime. Yang pertama, di sini ada metode sniffing. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi secara ilegal. Yang kedua adalah destructive device. Adalah sekumpulan program virus yang dibuat khusus untuk melakukan penghancuran data, di antaranya menggunakan Trojan virus, worm, bom email, dan nukes. Yang ketiga ada password cracker. Password cracker bisa dikatakan hampir sama dengan brute force ya, karena dia ini menebak password si pemilik akun tersebut. Nah, yang keempat ini adalah DDoS. DDoS adalah sebuah serangan yang dilancarkan agar sebuah server ataupun jaringan tersebut menjadi down, ataupun mungkin bisa tidak bisa diakses ya, karena mungkin terlalu banyak permintaan yang masuk ke dalam server. Yang kelima adalah spoofing. Adalah salah satu bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai seseorang ataupun pihak tertentu. Biasanya si penipu ini berkedok sebagai seorang individu ataupun orang seperti organisasi juga yang mungkin sudah Anda kenal seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Zainal Mutakin. Sekian dari saya. Nama saya Zainal Mutakin, NPM 2017-435-496. Di sini saya akan melanjutkan yang telah dibaca oleh Alfian. Cybercrime merupakan kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Cybercrime dapat dibagi
berdasarkan motif dan aktivitasnya, yaitu yang pertama ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yaitu di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terancam untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non-materi. Yang keempat, cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak atau merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Yang terakhir ada cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi, contohnya pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Kalau ada kurang lebih atau kesalahannya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.